sini saya mewakili kelompok saya dari kelompok 10 atlet Bandura yang beranggotakan satu Aiwangi Wulandari dari NIM 008, Mbak Aziza dari NIM 017, Berlian Pramudita dari NIM 044, dan saya sendiri Firanda Andri dari NIM 070. Ya, di sini kami akan mempresentasikan sebuah video yang dikaitkan dengan teori Albert Bandura yang mengangkat tentang konsep utamanya yaitu proses atensional dan retensional yang dikaitkan dengan layanan informasi yang merujuk pada bimbingan karir serta pemilihan pasangan hidup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses atensional. Menurut Bandura, belajar adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus, namun yang diamati sajalah yang dapat dipelajari. Kapasitas sensori seseorang akan berpengaruh pada proses atensional atau proses memperhatikan tersebut. Jadi, penguatan sebelumnya akan berpengaruh pada observasi selanjutnya. Bandura mengatakan orang akan lebih memilih model yang dianggapnya lebih efektif dan mengabaikan model yang reputasi atau penampilannya tidak bagus. Jadi orang lebih memilih model yang sudah mencapai hasilnya yang bagus dan mengabaikan model-model yang hasilnya gagal atau mendapatkan hasil yang tidak sempurna. Ya, di sini yang terakhir ada proses retensional. Proses retensional menurut Bandura, proses di mana informasi disimpan secara simbolisasi dan melalui dua cara, yaitu yang pertama secara imajinal atau imajinatif, dan yang kedua secara verbal. Ya, di sini kami akan segera memulai presentasi kami. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Hari ini kita mau membahas tentang tugas perkembangan mahasiswa. Perkembangan mahasiswa itu apa aja sih, ada yang tahu? Oke, jadi tugas perkembangan mahasiswa itu ada pengalaman ajaran agama, memasuki dunia kerja, memilih pasangan hidup, memasuki pernikahan, belajar hidup berkeluarga, merawat dan mendidik anak, mengelola rumah tangga, memperoleh karir yang baik, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Tapi hari ini kita fokuskan ke memasuki dunia kerja ya. Memasuki dunia kerja, tenaga kerja itu apa sih? Kalau menurut penduduk yang berada di dalam usia kerja, batas usia kerja yang berlaku di Indonesia itu berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Sini teman-teman usianya berapa? 18 semuanya? 19. Kalau menurut UU nomor 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ini ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, kita di sini sebagai mahasiswa dengan usia 18 tahun ini sudah termasuk dalam tenaga kerja. Teman-teman di sini kan selain kuliah ada keinginan dalam diri untuk berwirausaha atau bekerja, mungkin untuk menyambi selain kuliah gitu? Iya ada Kak, iya ada. Oh, dari ujung. Ada. Inginnya? Kayak buka hotel. Oke, bagus. Saya mungkin di bidang apa? Oh, suka kuliner. Selanjutnya? Doli kayak Ya, yang terakhir. Oh, teman. Ini ada video tentang aplikasi.
otaknya tapi menggunakan pikiran. Mungkin apa namanya, jadi dia kan punya apa ya, pemikiran yang beda gitu sama yang pemikiran yang beda, jadi ya mungkin orangnya nggak begitu menggunakan apa namanya, bisa menggunakan ide-idenya. dari video tadi kita bisa mengetahui bahwa kehidupan ini ada dua cara yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk melakukan pekerjaannya. Ada yang melakukannya itu dengan lebih giat bekerja, dengan misalnya tadi dengan memperbesar ember supaya dia nanti bisa mendapatkan hasil yang lebih, atau mungkin dengan berpikir mengkonsep semua terlebih dahulu sehingga nanti apa yang dicapai itu dapat kita dapatkan itu dengan lebih maksimal seperti itu. Tadi kan teman-teman di sini kan udah kepikiran kan ini jadi wirausaha apa. Di sini wirausaha itu apa sih? Artinya wirausaha itu adalah orang yang dapat melihat suatu peluang yang ada di sekitarnya dan dia dapat optimis terhadap peluang itu. Jadi menjadi seorang wirausaha itu kita harus percaya, kita harus yakin bahwa peluang yang kita lihat di samping kita itu dapat dijadikan sebuah usaha yang dapat menghasilkan uang. Syaratnya wirausaha itu apa sih? Di sini ada keahlian. Seorang wirausaha itu harus memiliki suatu keahlian. Misalnya tadi ada yang di kuliner, mungkin bisa tahu masalah yang makanan atau gimana, ada sendiri yang otomotif juga ya. Terus ada bapak. Terus selain itu juga diperlukan mental. Kita menjadi wirausaha pasti tidak langsung sukses kan? Kali-kali jatuh seperti itu. Dan itu merupakan mental yang kuat dan kreatif serta inovatif. Jadi kita harus mempunyai sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang lain yang di sekitar kita. Jadi kita bisa dipandang seperti itu. Dan resiko serta persaingan seperti itu. Ciri-cirinya dari wirausaha itu antara lain ada kita harus jujur, ada minat untuk menjalankan wirausaha tersebut, harus mempunyai motivasi diri. Kalau positive thinking, kita harus yakin kita akan bisa seperti itu. Resiko juga, kita harus berani mengambil resiko sebagai wirausaha, etos kerja, memiliki etos kerja yang baik, dan tentunya bertanggung jawab seperti itu. Sektornya nanti bisa ke industri, perdagangan, kuliner tadi, lalu ada jasa, seperti yang otomotif, dan agrari seperti itu. Tipsnya berwirausaha di sini ada fokus, dan fokus. Ketika kita menjadi seorang wirausaha, pasti kita akan tergiur kan. Ingin yang itu, kelihatannya yang itu keren, jadi aku pengen yang ke situ juga. Jadinya kita kan gak fokus, kita harus memfokuskan pada satu hal dan kita harus mengembangkan itu dengan lebih baik. Lalu tahu apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda tahu. Ketika berbisnis kuliner, kira-kira di wilayah ini apa sih yang dibutuhkan masyarakat, kita harus tahu dan kita harus lakukan apa yang kita tahu. Misalnya daerah sini baksonya itu hanya bukan bakso, dan kita juga harus bikin misalnya kuliner bakso, tapi yang harus berbeda tempatin. Terus kuasai 100% konsep bisnis Anda. Kalau kita mau bikin bakso yang unik, bakso yang seperti apa sih yang mau kita bikin? Nah, seperti itu kita harus menguasainya, karena kita bisa juga bekerja dengan orang lain. Jadi kita harus bisa menjelaskan dengan orang lain itu konsep kita tuh seperti ini. Jadi nanti pasti dia akan tertarik dengan bisnis kita. Tahu apa yang Anda tahu, apa yang tidak Anda tahu, dan siapa yang tahu apa yang Anda tidak tahu. Maksudnya di sini kira-kira kalau mau bikin bisnis bakso itu bahannya ini, tapi aku nggak tahu kira-kira untuk membuat yang bakso yang akan menarik banyak minat, banyak pengunjung itu seperti apa. Nah, kita
ini kan memilih pasangan hidup. Yang pertama yaitu ketahui kekurangan pasangan kamu agar kamu dapat memutuskan apakah kamu dapat menerima kekurangan tersebut atau tidak. Biasanya sih kalau orang-orang mungkin kan, kalau aku sih doaku ya, pengennya punya pasangan jadi asli lah. Bagiku dia itu perfect. Pasti setiap orang punya karakter sendiri. Kalau Ari karakternya kayak gimana? Kriterianya? Ya sih yang bisa menerima padanya. Menerima padanya. Yang bisa jaga komitmen terus ya yang penting apa ya? Nggak terlalu buat musuh. Oke, buat ya. Kalau aku yang penting harus mapan. Makan? Ya. Pastilah cewek pasti pengennya calon suaminya tuh yang makan. Ya, mapan. Kalau Lara? Yang pengen pendek dan bulan itu. Wow, kebanyakan nonton film mungkin. Terinspirasi oleh film Twilight ya. Alani? Kalau saya tentunya mau susah juga mau beda sih. Oke. Tips selanjutnya yaitu beritahu kekurangan kamu kepada pasangan. Biasanya kalau kita sama pasangan kita kan kita sembunyi-sembunyi kan. Aku tahu bilang gini, takutnya dia nggak menerima aku apa adanya, kayak gitu kan. Kalian ngerasain nggak kayak gitu? Awal pasti gitu kan. Takut dia malah jauh dari kamu kan. Iya, awalnya kan gitu. Jadi kalau kalian pengen pasangan kalian itu nggak salah, kalian harus mulai terbuka gitu. Kayak gitu. Ini loh kekurangan. Kalau kamu nggak menerima aku, ya udah tinggal aja kita cari yang baru. Ini pasangan hidup soalnya. Tips selanjutnya, misalkan kamu membuka diri untuk pasangan kamu, ya sama kayak tadi. Kalau kamu siap berkomitmen dengan dia, otomatis kamu harus bisa membuka diri untuk dia. Tips selanjutnya, introspeksi diri atau mencari kesalahan. Biasanya sih cewek itu lebih egois daripada cowok, ya nggak? Apa aku pengen dimanjai tapi dia nggak? Kenapa sih dia kok nggak respect? Kenapa nggak? Dia nggak respect karena kamu nggak mau. Jadi cewek nggak mau tahu lah, nggak mau tahu. Pokoknya dia itu pengennya di sini, tapi cowok itu harus peka. Sedangkan cowok itu pengennya dikasih tahu. Kasih tahu dulu. Iya. Maka dari itu kalian nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling menunggu. Kalian harus bisa introspeksi diri. Apa sih kesalahanku? Apa sih kurangku? Nah, itu salah satu tipsnya. Ini selanjutnya yaitu mengenal perbedaan pada wanita. Siapa yang tahu perbedaan antara wanita dan pria? Ali, Banyak perbedaan Pak. umumnya nih, kamu tahu. Dari fisik sudah berbeda. Ya, umumnya. Fisik sudah berbeda. Terus secara pemikiran kan pasti sudah berbeda Pak. Kalau kayak gimana ya? Kalau cewek itu kan simpel ya. Maksudnya buat ke depan itu bukan dia yang nanggung kehidupan, Iya. tapi laki-laki ya. Jadi mungkin kadang tuh ada cewek itu mungkin pemikirannya kalau cowok tuh paling cowok tuh cuma pengen senang-senang aja. Padahal dia nggak tahu lah. Cowok itu mungkin sudah 5 kali ke depan pemikiran dia buat ke depannya. Jadi sudah nyusun di umur segini kita sudah bisa kayak gini, umur segini kita sudah pemikirannya sudah panjang lah. Kalau dari cewek, ya. Ya benar sih, tapi kata anak pemikirannya cowok itu lebih berbeda. Jadi cowok itu kebanyakan mikir karirku gimana supaya dia bisa menghidupi keluarganya. Kalau perempuan kan, ya jujur aja perempuan itu selalu ingin dimengerti, padahal dia nggak tahu posisinya si cowoknya itu gimana. Jadi ya gitu sih. Dari Tara, Cowok itu suka itu agak susah, kalau cewek nggak boleh itu susah. Menurut saya, ya kamu saya perasaan dulu. ya, betul. Ada nama di apa yang kita di Jawa. Aku punya tips ya, bukan tips sih, informasi lah. Kalau lelaki itu
Lelaki berpikir, wanita merasa. Lelaki itu mudah melupakan, wanita suka mengingat-ingat. Lelaki sering memberi, wanita sering menyimpan. Benar nggak? Iya. Iya. Dan juga Ya juga. Kenapa nggak juga? ya nggak semua kayak gitu. Dan nggak semua kayak gitu. Iya. Nggak semua. Iya. Tapi kita udah mengenal kan perbedaan antara wanita dan sekarang mengenal bedanya perasaan sayang, suka, cinta, dan obsesi. Oke, kalian sebutin. Kalian tahunya yang mana? Penasaran. Kalian bisa bedain nggak antara penasaran dengan cinta, dengan suka, dengan sayang, dengan obsesi? Pasti. Bisa. Kamu sering nggak ngerasa aku sama cewek ini cuma terobsesi, aku sama cewek ini sayang, aku sama cewek ini suka? Bisa bedain itu? Ya bisa. Bisa. Terkadang kan banyak orang kamu ngejar-ngejar dia saat dia kamu nggak mendapatkan dia, kamu akhirnya pergi. Apakah itu namanya cinta? Apa? Ya sudah. Ya suka. Yang lain nggak tahu perbedaannya. Lagi cewek-cewek ini. Aku di PHP, aku digini, ya enggak? Kalian tahu nggak kalau cowok itu mendekati kalian karena obsesi, karena suka, atau karena cuma dia penasaran dengan kamu? Apakah kamu pernah ngerasain itu? Pernah, tapi kamu tahu kalau dia cuma penasaran atau suka atau cinta sama kamu? Bisa nggak bedainnya? Bisa. Kalau Nara, pernah nggak? Nara nggak pernah kerja, saya tipe yang nggak ada PHP lah, jadi kita tahu berapa. Jadi nggak tahu dapat cerita kita biasa. Oke. Sekarang belajar dari pengalaman pribadi atau orang tua atau orang yang sudah berpengalaman. Apa ya? Kalian sudah nggak kepikiran itu? Saat kalian merasa aku gagal ini, apa kurangku? Apa kalian tidak pernah berpikir kayak gitu? Sudah. Kalian introspeksi diri atau belajar dari orang lain? Kenapa sih kok kayak gini? Apakah pernah sudah mikirin baik-baik nggak sebelum kalian memilih pasangan? Atau kan? belum waktunya. Oh, waktunya iya, cowok soalnya biasanya cewek yang misalnya udah mikirin masa depan untuk nikah mencari pasangan. Karena cowok kan tanggung jawabnya lebih besar, jadi mungkin karirnya yang didulukan. Oke, tips selanjutnya itu beri ruang bagi pasangan dan diri sendiri. Jadi kalian nggak boleh egois sama pasangan kalian kalau kalian pengen pasangan kalian nyaman pada diri kalian. Aku kasih tips nih. Nggak kasih tips sih, kasih informasi lah mengenai siklus cintanya cowok. Cowok itu kalau suka sama orang, jatuh cinta sama orang, biasanya itu dia ngejar-ngejar terus. Saat cintanya diterima sama si cewek, biasanya si cowok mulai menjauh. Bukan menjauh karena nggak suka, karena memang itu siklusnya. Saat dia merasakan butuh kasih sayang, butuh cinta, mereka akan mendekat lagi. Seperti saat pertama, tapi rasanya nggak pertama banget, maksudnya nggak terlalu mengejar sekali, enggak. Dia akan sayang lagi sama kalian, tapi setelah itu mereka akan itu lagi saat menjauh lagi, saat kebutuhan mereka udah terpenuhi. Dan sering banget cewek itu pasti marah, kenapa sih dia kok menjauh dari aku? Biasanya kayak, apa sih kurangku? Kenapa kok dia menjauh? Kamu pengennya dia tuh dekat-dekat terus, sedangkan siklusnya cowok kayak gitu. Apakah bisa dipaksakan? Enggak. Dan itulah penyebab biasanya siklusnya cinta, karena cewek tidak mengenal siklus percintaan seorang pria. Tips selanjutnya yaitu bisakah kalian saling berpartisipasi dalam kehidupan pasangan kalian? Selama pacaran, kalian bisa nggak? Maksudnya gimana nih? Saat dia pengen Saling mengisi. saling mengisi.
Belajar merelakan dan menerima. Apa ya kira-kira? Yuk, siapa yang tahu? Iya tuh. Merelakan kurangnya cenderung Kamu apa? Definisi mengenai merelakan waktu kalian untuk dia, merelakan waktu untuk dia atau merelakan ya itulah. Bisa nggak kamu? Bisa. Tapi maksudnya apa ya, merasa saya kan pasti mau dilakukan. Menerima nggak? Kalau pengalaman banyak bisa. Kalau pengalaman kita, bisa. Ya, menerima. Kita membedakan sama teman-temannya yang kita lain. Dia dulu betul bilang, aku Arif. Udah bisa nggak? Menerima. Belajar menerima. Udah kamu pelajari belum? Di siklus cintamu yang kemarin-kemarin. Merelakannya merelakan siapa? Iya, belum. Iya, belajar merelakan apa ya? Kayak mungkin saat dia nggak ada waktu buat kamu rela. Terus Waktu kita juga terus sebagai kita adalah waktu kita buat dia. ya step lah. Bisa nggak? Bisa. Kalau kalian nggak bisa, mendingan kalian jangan. Ini kan kita sebagai bangsa kan harus saling mengerti. Nah, jangan terburu-buru untuk menikah. Ini biasanya sama cewek-cewek. Belum. Biasanya kalau kita merasa cocok, aku udah lama pacaran sama ini. Aku udah cocok banget sama ini. Kita nikah yuk. Nanti ya kalau 1 tahun ke depan kita nikah. Jangan dulu. Karena saat kalian memasuki dunia yang baru, kalian pasti menemukan orang yang lebih cocok lagi. Biasanya kayak saat kuliah, kalian temuin cocok bareng misalnya sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi saat kalian jauh, belum tentu kalian bisa. Saat itulah kalian belajar apa ya, memahami, lebih mengerti. Belum tentu kalian bisa. Tapi saat kalian bekerja, memasuki dunia baru, pasti kalian memiliki sensasi yang baru. Oh, ini loh lebih cocok sama aku daripada yang ini. Biasanya kayak lebih banyak memilih lah dengan terburu-buru nikah dulu karena di luar sana tuh pilihannya itu lebih banyak. Nggak bisa menikmati masa tua. Oke, belajar di sini aku apakah ada yang ditanyakan? Kayaknya Mbak udah expert banget ya Pak. Kayaknya ada expert banget. Bisa diciptakan ya. Ya mungkin intinya ya tadi kalau aku nyaman sama dia ya udah aku jalan. Di sini kita sama-sama belajar memahami pasangan. Tapi belum tentu aku yakin dia buat aku nanti. Jadi saat pacaran aku bebasin untuk memilih. Ini loh pasangan yang baik. Ini loh pasangan yang bisa terima aku apa adanya. Jadi selama ini sih aku nyaman-nyaman aja dengan pasangan. Ada yang ditanyakan lagi? Ada dari saya kemudian saya akhiri pertemuan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok kami kan udah melakukan percobaan tentang teori pembelajaran yang telah dilakukan oleh teman saya yang namanya Berlian dan Ayu. Nah, di sini kami mengangkat tentang teori belajar yang diungkapkan oleh Aldi Bandura. Nah, di sini tadi untuk saudara Berlian dan Ayu, jadi sudah mencoba
mencoba melakukan pembelajaran yang dilakukan Albert Bandura, yaitu dengan cara memberikan video-video. Video tadi itu akan merangsang otak-otak dari siswa tersebut untuk melakukan modeling. Maksudnya modeling itu kan tadi Berlian sudah memberikan video. Nah, Berlian itu sebagai modelingnya. Nah, untuk pengamatannya itu siswa melakukan pengamatan setelah mendengarkan video dan melihat video, lalu siswa mengungkapkan. Selain itu juga siswa diberi penguatan dengan motivasi-motivasi untuk tips-tips dari wirausaha, dan tadi ada tips-tips mencari pasangan hidup. Nah, selanjutnya tadi kalau setelah memberikan tips, tentunya siswa akan mencoba berpikir. Nah, dalam berpikir itu siswa akan melakukan proses belajar. Nah, disitulah yang dimaksud Albert Bandura dengan cara observasi dan modeling. Terima kasih.